Halo, jumpa lagi dengan Ibu masih di sejarah peminatan. Seperti yang kamu lihat di slide Ibu atau PowerPoint Ibu, kita akan membahas tentang revolusi Cina. Di mana di pertemuan sebelum-sebelumnya kita membahas revolusi Amerika, revolusi Prancis. Saat ini kita akan membahas tentang revolusi Cina. Oke, kita bahas latar belakang. Latar belakang terjadinya revolusi Cina yang pertama itu adanya Perang Candu 1 dan Perang Candu 2. Tahu candu? Candu itu adalah sejenis kalau dibilang obat penenang, dia hampir-hampir sama dengan sabu-sabu, heroin dan lain-lain. Kedatangan bangsa-bangsa barat mulai diawali dengan perdagangan. Keadaan ini berbeda dengan Tiongkok karena menjadi komoditas adalah opium. Ini opium tahu, dia seperti bunga, nanti kamu cari di internet seperti apa bentuk opium. Komoditas ini dipilih karena mendatangkan keuntungan yang besar bagi Inggris. Sebetulnya mengonsumsi bahan ini telah dilarang oleh kaisar karena menimbulkan dampak yang buruk. Meski begitu, pihak Inggris tetap memaksakan untuk memperjualbelikan komoditas ini. Akhirnya kaisar memutuskan untuk menghentikan perdagangan tidak sehat itu. Akibat larangan tersebut, Inggris memberi perlawanan dengan mengirim armada angkatan laut yang berhasil menguasai kota pelabuhan Hong Kong, Kanton, Xiamen, dan lain-lain. Tiongkok pun terpaksa mengakui keunggulan Inggris dengan menandatangani perjanjian Nankin pada tahun 1842. Ternyata perangnya tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1856 sampai 1860 terjadi Perang Candu yang kedua. Jadi setelah ada perjanjian ini ternyata tidak reda, yang nanti mengakibatkan meletusnya Perang Candu yang kedua. Ini terjadi antara dinasti Qin dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Penyebab karena bangsa Barat berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Tiongkok. Penyebab lainnya adalah karena Tiongkok menghentikan kapal di Arrow milik Inggris. Untuk mengakhiri perang, muncullah perjanjian Treaty of Nanjing pada Juni 1858 seperti itu. Selanjutnya itu ada invasi Jepang. Maksudnya invasi Jepang ini adalah pemaksaan Jepang atau kedudukan Jepang di Cina. Pemberontakan dilakukan oleh petani-petani Korea yang marah dan mengikuti agama Donghak, suatu agama panteisme yang dipandang sebagai ideologi politik. Mereka marah karena dibuat hukum palsu bagi mereka untuk membangun waduk padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan pajak. Akhirnya para petani mengamuk dan pemerintah Korea yang ketakutan meminta bantuan pada dinasti Qing Tiongkok. Setelah Tiongkok mengirimkan bantuan, Jepang marah karena posisi Jepang saat itu sedang menguasai semenanjung Korea, karena Jepang saat itu menguasai Korea saat itu ya. Baru selanjutnya Tiongkok dianggap tidak menghormati Jepang karena mengirim bantuan untuk Korea tanpa minta izin pada Jepang. Akhirnya perang tidak bisa dihindari. Tiongkok mengalami kekalahan dalam perang ini dan harus menandatangani perjanjian Shimonoseki pada tanggal 19 Maret tahun 1895. Akibatnya Tiongkok harus menyerahkan Pulau Formosa atau Taiwan kepada Jepang. Saat itu Taiwan belum menjadi negara, dia masih di bawah kekuasaan China. Baru selanjutnya ada dominasi asing dan perlawanan. Dominasi asing maksudnya paham-paham baru seperti nasionalisme, rebellisme, dan memunculkan kaum terpelajar. Salah satunya adalah si Sun Yat-sen pada tahun 1866 yang membuat perubahan atau lahirnya nasionalisme rakyat Cina saat itu. Baru ada perlawanan dari dalam. Kamu baca, ada pemberontakan Taiping, pemberontakan Nian, pemberontakan Pattaya, dan gerakan Boxer. Ini adalah gerakan-gerakan di Cina yang terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri atau rakyat Cina itu sendiri. Ini proses terjadinya revolusi Tiongkok. Proses revolusi Tiongkok terjadi pada tanggal 11 Oktober tahun 1911. Dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Yang tadi yang ibu bilang, dialah yang pertama kali melakukan atau menyuarakan gerakan nasional atau lahirnya nasionalisme orang Tiongkok dan berhasil meruntuhkan dinasti Qing. Jadi dia dari dinasti ya. Seperti kekalahan perang atas bangsa Barat, ketidakcakapan kaisar-kaisar dalam memimpin serta penderitaan rakyat yang semakin berat menyebabkan revolusi tak terhindarkan lagi.
Kenapa dinasti-dinasti rakyat menderita? Karena ada pajak-pajak yang harus dibayarkan. Seperti Indonesia ada yang namanya upeti. Sehingga pada tanggal 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai Presiden di Republik Tiongkok. Diangkat mulai berdiri pada tanggal tersebut. Dari Sun Yat-sen mengundurkan diri dan mendirikan Partai Kuomintang, lalu digantikan oleh Yuan Shikai pada tanggal 12 Februari 1912. Pada masa pemerintahan Yuan Shikai tak berlangsung lama karena tahun 1916 ia meninggal dunia. Selanjutnya pemerintahan kembali dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen, namun hanya sampai tahun 1924 kedudukannya digantikan Chiang Kai-shek dan berhasil mempersatukan Tiongkok bagian utara selatan. Sayangnya masa pemerintahannya harus dihadapi dengan perlawanan Mao Zedong yang berpaham komunis. Mao Zedong berhasil memenangkan perlawanan hingga pada tahun 1949 ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok atau RRC atau RRT, belum RRC ya, yang berpaham komunis, sedangkan Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan. Akibatnya paham komunis semakin berkembang terutama di Asia. Jadi itulah mengakibatkan kenapa Cina itu berpaham atau berideologi komunis. Itu karena adanya si Mao Zedong setelah dia menjadi presiden Tiongkok. Jadi yang tadinya Cina itu berbentuk kekaisaran atau kerajaan berubah menjadi bentuk negara republik tapi berideologikan komunis. Itulah menyebabkan sampai sekarang Cina berideologi komunis. Sampai di sini Ibu jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita akan membahas tentang revolusi Rusia atau Uni Soviet. Sampai jumpa. See you. Goodbye.